Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5E, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Aslam MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Helmi Putri dengan NIM 18010250077, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Basma Hulwa dengan NIM 18010252285, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurofitria dengan NIM 18010255402, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Pradita Dia Ayu Lestari, NIM 18010251194, Prodi PGSD. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi ketenagaan kepegawaian. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini yaitu tentang administrasi ketenagaan kepegawaian. Adapun materi yang pertama itu dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, definisi pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu kemudian ada definisi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada perbedaan pendidik dengan tenaga kependidikan. Dilihat dari tugasnya, pendidik yaitu merencanakan dan melaksanakan proses belajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sedangkan tenaga kependidikan tugasnya itu melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan pengawasan, dan pelayanan teknis. Lalu dari segi fungsi, pendidik berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dari segi tempat bekerjanya, pendidik itu berada di ruang kelas, sedangkan tenaga kependidikan biasanya berada di ruang tata usaha. Dari segi kontak kerja, yaitu pendidik dengan siswa, sedangkan tenaga kependidikan biasanya dengan layar komputer. Lalu dari segi pelaku, pendidik itu seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kependidikan, pelakunya itu yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri. Dari segi jabatan, pendidik yaitu ada jabatan eksekutif, jabatan fungsional. Sedangkan tenaga kependidikan itu ada teknis operasional dan tenaga administratif. Yang selanjutnya ada tujuan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kualitas pada satuan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi dan harmonis. Yang keempat, mengembangkan praktis pengelolaan dengan komitmen yang tinggi. Pada intinya dengan tujuan pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu untuk mendapatkan performa kerja yang baik. Selanjutnya, bagian kedua ada proses administrasi pendidik. Proses administrasi pendidik terdiri dari yang pertama perekrutan pendidik, yang kedua menetapkan calon yang dapat diterima, yang ketiga pembinaan atau pengembangan pendidik, yang keempat penilaian pendidik, yang kelima kompensasi bagi pendidik, yang keenam pemberhentian pendidik. Yang pertama, perekrutan pendidik merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tertentu yang masih kosong. Langkah penting dalam proses perekrutan yaitu 1. Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan pendidik. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi.
Baik, selanjutnya yang kedua yaitu menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan diperlukan kegiatan-kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi. Selanjutnya yang ketiga ada pembinaan atau pengembangan pendidik. Merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan pendidik yaitu ada 6. Yang pertama, dilakukan untuk semua jenis pendidik, yaitu baik tenaga struktural, fungsional, maupun teknis. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Ketiga, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. Keempat, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. Yang keenam, pembinaan dan jenjang karir pendidik disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Selanjutnya, ada penilaian pendidik. Penilaian pendidik merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Lalu di sini ada metode penilaiannya. Yang pertama ada rating scale atau skala peringkat. Metode ini adalah bentuk performa parsial paling tua dan banyak digunakan, biasanya dilaksanakan oleh atasan secara langsung dan pengukuran secara subjek. Lalu yang kedua ada Wake Performance Checklist, yaitu daftar periksa performa pertimbangan dengan penilaian didasarkan pada suatu standar untuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilaian pemeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Yang ketiga, Critical Incident Method atau metode insiden kritis adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik atau tidak baik. Yang keempat, ada Test dan Observation, yaitu tes dan observasi. Karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Syarat tesnya harus valid dan dapat dipercaya. Yang kelima, rank method atau angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atau prestasi yang telah dicapai oleh seorang guru dalam mengerjakan bukti rincian kegiatan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan guru. Yang keenam, force distribution, yaitu sebuah sistem penilaian kerja yang mendesak supervisi untuk mendistribusikan nilai karyawan sesuai persentase yang telah ditentukan sebelumnya dalam kategori berdasarkan kinerja karyawan relatif terhadap kinerja karyawan lainnya. Lalu yang terakhir ada self-appraisal, yaitu pengembangan diri karyawan. Karyawan bisa mengetahui diri sendiri baik kekuatan maupun kelemahannya. Selanjutnya, kompensasi bagi pendidik. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu satu, komponen langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, yaitu pemberhentian pendidik. Pemberhentian pendidik merupakan proses membuat seorang pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian atau administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari aspek penataan pegawai secara kronologis,
Menurut proses penanganannya, aspek itu meliputi cara penempatan dan penugasan, cara pemeliharaannya, cara pembinaannya, cara mengevaluasi, dan cara menangani pemutusan dan hubungan kerja. Pada umumnya, administrasi kepegawaian mempunyai sasaran yang sama, yaitu motivasi dan produktivitas sebuah kerja maksimum dari anggota organisasi yang sekaligus juga berarti mencapai suatu tujuan organisasi atau sekolah itu sendiri dengan baik. Administrasi kepegawaian pun memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya yaitu pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian termaksud di dalam tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Jadi, pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu sekolah atau satuan pendidikan, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Walaupun sedemikian canggihnya teknologi saat ini, tanpa kehadiran pegawai atau pendidik dan tenaga pendidik, itu belum mempunyai arti yang apa-apa karena sangat penting pegawai dalam suatu satuan pendidikan. Maka untuk itu dapat digunakan dalam berbagai sistem kepegawaian. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.